Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 319, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo mengangguk diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Enzo, saya ingin meminta Tuan Muda Enzo untuk membantu saya merawat Rebecca selama saya pergi, kata Johan Jaorin dengan sedikit membungkuk. Aiden Enzo buru-buru meraih Johan Jaorin dan berkata, berapa hari kamu pergi? Johan Jaorin berkata dengan tenang, 4 atau 5 hari, aku akan pergi ke sini. Aku tidak berencana untuk kembali hidup-hidup. Jika sesuatu terjadi, saya harap Tuan Muda Enzo akan lebih mendukung keluarga Jaorin. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan berkata, sangat serius. Johan Jaorin berkata, Tuan Muda Enzo tahu terlalu sedikit tentang lingkaran seni bela diri, dan saya tua, kuharap aku bisa menggunakan hidupku untuk menekan keluarga aristokrat ini untuk mencari 10 tahun stabilitas seni nasional. Aku akan membiarkan Daoren Vigo dan Diano Pan pergi bersamamu. Aiden Enzo berkata dengan cemas, dia bisa melihat itu Johan Jaorin sudah memiliki keinginan untuk mati. Tidak perlu. Johan Jaorin menggelengkan kepalanya dan berkata, para master tidak diizinkan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga dan pasukan seni bela diri. Ini adalah aturan yang mematikan. Petik 2. Mendengar ini, Aiden Enzo terkejut, menatap Johan Jaorin bingung, dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan? Johan Jaorin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah tua, nama palsu itu tidak penting bagi saya, buang saja, di dunia seni bela diri untuk menghalangi Fusang dan kekuatan seni bela diri lainnya dari semua lapisan masyarakat. Sejauh ini, Aiden Enzo tidak memiliki apa-apa lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Johan Jaorin, Aiden Enzo kembali ke hotel. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah Geraldine Sol datang dengan kursi roda. Aiden Enzo bertanya-tanya, mengapa dia datang ke sini. Vivian Low menemani Geraldine Sol, dan ketika dia melihat Aiden Enzo kembali, dia tersenyum dan berkata, kamu kembali. Geraldine Sol sedang minum bubur sarang burung yang disajikan oleh Vivian Low. Ketika dia melihat Aiden Enzo muncul di pintu dari suite, wajahnya langsung menjadi suram, dan dia menggumamkan, sampah. Meskipun suaranya rendah, Vivian Low mendengarnya dan memelototi Geraldine Sol, yang berada di kursi roda dengan gips di tangan dan kakinya. Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya, dan Geraldine Sol masih memiliki temperamen ini dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Mengapa ibu datang ke sini? Aiden Enzo awalnya bertanya pada Vivian Low, tetapi ketika Geraldine Sol mendengarnya, dia merasa kasar dan berteriak dengan marah, mengapa, kamu tidak menyambutku sekarang, bukan? Aiden Enzo, sekarang. Di matamu, aku duduk di kursi roda, tidak bisa menggerakkan tangan dan kakiku, dan aku orang yang tidak berguna. Jadi, kamu meremehkanku, Bu? Aiden Enzo tidak bermaksud begitu. Vivian Low buru-buru menjelaskan. Namun, Geraldine Sol tidak mendengarkan sama sekali. Dia menatap Aiden Enzo dengan tidak masuk akal, dan bertanya, apakah maksudmu saat kamu mengatakan itu? Akankah Aiden Enzo peduli padaku? Vivian Low sangat tidak berdaya, dan dengan cepat berkata, tidak, Bu, berhenti memikirkannya, Aiden Enzo bukan orang seperti itu. Setelah itu, dia melirik Aiden Enzo, yang tidak berdaya, dan berkata, Bu, jangan dipikir-pikir, aku tidak akan mengabaikanmu, tetapi mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini, kamu belum bisa keluar dari rumah sakit. Geraldine Sol melihat mata Aiden Enzo yang tampak untuk melihat semuanya, dia langsung merasa bersalah, dan berkata, aku merindukan putri dan cucuku, jadi aku akan datang dan melihat-lihat. Mengapa, kamu tidak menyambutku? Dalam keputusasaan, Aiden Enzo tidak punya pilihan selain menyerah. Keesokan harinya, Vivian Low berada di pesawat pagi, dan Aiden Enzo mengirimnya ke bandara setelah berpisah darinya, dia bergegas ke villa kecil Johan Jaorin di Shanghai. Saya tidak melihat Tuan Jaorin. Hanya ada 6 master, berdiri di balkon di lantai 2, memandangi matahari terbit di langit. Di mana Tuan Jaorin? Aiden Enzo bertanya. Diano Pan berkata dengan ekspresi cemas, sudah pergi. Aiden Enzo diam di dalam hatinya, dan mengikuti garis pandang mereka. Mungkin,
bertahun-tahun kemudian, seseorang akan mengingat adegan ini. Untuk landasan seni nasional dan warisan, Tuan Jaorin, yang mengenakan pakaian putih, menyerahkan semua reputasinya dan memulai jalan pertempuran sendirian. Setelah beberapa lama, Aiden Enzo bertanya, Tuan Jaorin, apakah perjalanan ini sulit? Daoren Vigo menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, 99 dan 81 sulit. Senior Jaorin sudah 84. Kakak perempuan senior itu tampak sangat marah, menyilangkan tangannya dan berkata dengan marah, keluarga besar terkutuk itu telah menghambat perkembangan seni bela diri Tiongkok. Tidak, saya ingin menemani senior Jaorin. Seorang lelaki tua lainnya, berusia sekitar 60 tahun, pedang beralis dan berjanggut panjang, dengan sikap seorang ahli, berkata, jangan lupa apa yang senior Jaorin katakan kepada kita sebelum dia pergi, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Ramalan dan ramalan sangat mahir. Greta Emei menggertakkan giginya dengan getir. Aiden Enzo tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengikuti keenam orang itu untuk melihat sosok yang jauh itu. Perubahan dan tinggi. Tampilan belakang ini mendukung tulang punggung dan masa depan bela diri nasional. Setelah pergi dari sini, Aiden Enzo kembali ke hotel. Melihat Aiden Enzo kembali, Geraldine Sol berteriak 3 kali dan berkata, Aiden Enzo, aku haus, tuangkan segelas air untukku. Aiden Enzo menjawab, menuangkan segelas air hangat dan menyerahkannya. Setelah itu, dia bermain dengan ceril sebentar. Aiden Enzo, aku ingin makan apel, kupas apel untukku. Geraldine Sol melihat ke TV dan berteriak. Aiden Enzo buru-buru bangun, duduk di samping, mengupas sebuah apel dan menyerahkannya kepada Geraldine Sol. Kamu buta, bagaimana saya bisa menerimanya? Potong kecil-kecil dan beri makan saya dengan tusuk gigi, kata Geraldine Sol dengan marah. Aiden Enzo mengangguk dan berkata ya. Dia memotong apel menjadi potongan-potongan kecil, lalu perlahan mengirimkannya ke mulut Geraldine Sol. Geraldine Sol tampak menikmati dilayani oleh Aiden Enzo, matanya penuh kegembiraan dan kebanggaan. Saat waktunya makan siang, Aiden Enzo lah yang mendorongnya turun ke restoran terdekat. Mungkin karena dia adalah ibu mertua dan tidak bisa bergerak, Geraldine Sol bersikap buruk terhadap Aiden Enzo di restoran dan meneriakkan segala macam hal. Bahkan orang-orang yang sedang makan tidak tahan lagi. Tentu saja, beberapa dari mereka menonton kesenangan dan gosip. Lihat, bocah konyol itu terlihat seperti pengasuh laki-laki. Sangat menyedihkan, didominasi oleh ibu mertuaku seperti itu, aku pasti tidak bisa melakukannya. Tidak, dia terlihat seperti pria yang tidak berguna tanpa temperamen sama sekali. Aiden Enzo mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Geraldine Sol sangat senang, sebaliknya, dia memerintahkan Aiden Enzo lebih keras lagi. Keluar dari restoran, Geraldine Sol didorong ke depan dan berkata dengan sinis, Aiden Enzo, jangan mengira aku tidak bisa menyembuhkanmu karena aku di kursi roda sekarang. Aku ibu mertuamu, dan aku punya banyak cara untuk menyembuhkanmu. Mengapa kamu di Shanghai? Aku pernah mendengar orang lain berkata, membesarkan seorang simpanan, kan? Kamu sangat pandai menggoda satu sama lain. Aiden Enzo mendorong Geraldine Sol, mengerutkan kening. Membesarkan seorang simpanan. Geraldine Sol datang ke sini untuk ini. Bu, siapa yang memberitahumu bahwa aku datang ke Shanghai untuk urusan pribadiku? Aiden Enzo menjelaskan. Namun, Geraldine Sol tidak mendengarkan sama sekali, dan memarahi, kamu masih berdalih, baik, tunggu sampai aku mendapatkan buktinya, dan kamu menunggu untuk meninggalkan keluargaku bersih. Keluarga juga tidak menginginkannya, putriku tidak bisa membawa botol pil, dan bahkan dia akan diusir saat waktunya tiba. Izinkan saya memberitahu Anda Aiden Enzo, jika Anda memiliki saya, Geraldine Sol, Anda tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik. Semakin banyak Geraldine Sol berkata, semakin tidak menyenangkan kedengarannya, dan rasa dingin di wajah Aiden Enzo menjadi semakin intens. Tepatnya di persimpangan, tidak jauh dari situ, ada sebuah truk mendekat, dan Aiden Enzo juga mendorong Geraldine Sol untuk menyeberang jalan. Tiba-tiba, Aiden Enzo melihat ke mobil, lalu ke kursi roda di tangannya, dan tiba-tiba melepaskan tangannya. Berbunyi, truk itu membunyikan klakson dengan putus asa. Geraldine Sol menjadi pucat karena ketakutan pada saat itu, dan berteriak dengan keras, Aiden Enzo, kamu gila. Cepat tarik aku kembali. Ah, tolong, masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Menjatuhkan,
Suara sirene yang menusuk telinga meledak dari telinga Geraldine Sol. Debu bergulung juga mengenai wajah Geraldine Sol. Dia menyaksikan tanpa daya saat binatang raksasa seperti baja itu berteriak melewati matanya. Untuk sesaat, pikiran Geraldine Sol menjadi kosong, dan dia tidak berani melampiaskan amarahnya. Setelah dia menyadarinya, dia berteriak histeris, "Aiden Enzo, ini pembunuhan. Kamu sengaja melakukannya, aku ibu mertuamu." Sambil menarik kursi roda, Aiden Enzo berkata dengan ringan, "Maaf, kalah pikiranmu." Kehilangan akal, Geraldine Sol tidak akan pernah percaya omong kosong seperti itu. Aiden Enzo hanya ingin membuat kecelakaan lalu lintas dan membiarkan dirinya mati. Dia marah dan berteriak, "Aiden Enzo, kamu akan mati. Aku ingin memberitahu Vivian Low bahwa kamu benar-benar ingin membunuhku. Kamu sampah, kamu sampah." Petik 2. Tiba-tiba, bagian kedua dari kalimat Geraldine Sol tercekat di tenggorokannya, "Bisa jangan katakan lagi." Karena, ketika dia menoleh, dia bertemu dengan tatapan acuh tak acuh Aiden Enzo. Sungguh tampilan yang menakutkan. Ini seperti menghadapi dewa kematian. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Suara Aiden Enzo dingin, menusuk hati Geraldine Sol seperti pemecah es di tengah musim dingin. "Tidak apa-apa, ayo kembali, aku lelah." Geraldine Sol menjadi jujur dalam sekejap, dan menggumamkan kalimat ini dengan suara rendah. Aiden Enzo mengangguk, dan mendorong Geraldine Sol kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, Geraldine Sol bersembunyi di suite sendirian sebagai alasan untuk beristirahat. Aiden Enzo tidak berniat merawatnya, jadi dia pergi berbelanja dengan membawa ceril. Ceril sudah berada di sini selama berhari-hari dan belum melihat pemandangan Shanghai. Di sini, setelah Aiden Enzo pergi, tidak lama kemudian, seorang pria dengan tongkat muncul di suite Geraldine Sol. "Bibi Geraldine, bagaimana kabarmu?" Gabriel Ruiz duduk di sofa dan bertanya dengan penuh semangat. Ketika Geraldine Sol melihat Gabriel Ruiz, dia ketakutan dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan kakimu?" Gabriel Ruiz menggertakkan giginya dengan marah dan berkata, "Itu diganggu oleh Aiden Enzo." "Apa?" Geraldine Sol terkejut dan menjadi semakin marah. Dia berkata dengan marah, "Sampah sialan ini. Ketika dia baru saja kembali, dia sebenarnya ingin membunuhku." Geraldine Sol dengan marah menceritakan apa yang baru saja terjadi, memperindahnya. Pada akhirnya, dia menjadi semakin marah dan memarahi, "Kamu benar-benar pengecut, karena melakukan ini sekarang, aku pasti akan memiliki kehidupan yang buruk di masa depan." "Gabriel Ruiz, kita harus menemukan cara untuk berurusan dengan orang ini secepat mungkin." Gabriel Ruiz mengangguk, dan berkata, "Bibi Geraldine, kali ini aku mengirim seseorang untuk menjemputmu untuk ini." Aiden Enzo menjadi semakin melanggar hukum sekarang. Dia ada di Shanghai, tidak hanya membesarkan majikannya, tapi juga diam-diam mengolah kekuatannya sendiri. Saya pikir dia ingin mencuci uang untuknya melalui Bikan, dan kemudian mendirikan keluarga lain. Tentu saja, ini semua omong kosong yang dibuat oleh Gabriel Ruiz. Tujuannya adalah agar Geraldine Sol percaya apa yang dia katakan. "Apa, tempat sampah sialan ini melakukan hal seperti itu?" Geraldine Sol kesal, dan memarahi, "Maksudku, orang ini sudah lama bersembunyi, dan dia jelas sangat kaya, jadi uangnya berasal dari sumber yang salah. Semoga berhasil, Aiden Enzo. Kamu masih ingin menggertak putriku, benar-benar bajingan." Semakin Geraldine Sol dimarahi, Gabriel Ruiz semakin percaya diri. Dia berkata, "Bibi Geraldine, kita harus bertindak cepat, atau akan terlambat, dan Aiden Enzo akan mencapai tujuannya. Pada saat itu, dia mungkin akan menendangmu dan Vivian Low pergi." Geraldine Sol mendengus dingin, alisnya marah, dan berkata, "Dia, Aiden Enzo, masih ingin mengusir keluarga kita, bermimpi. Dengan aku di sini, mereka bahkan tidak memikirkannya." Selama setengah jam berikutnya, Gabriel Ruiz dan Geraldine Sol berada di ruangan, menyusun rencana secara mendetail. "Haha, Gabriel Ruiz, rencana ini bagus, sempurna. Pada saat itu, ketika aku mendapatkan semua harta benda Aiden Enzo itu, Bibi pasti akan mendapat manfaat darimu." Wajah Geraldine Sol penuh kegembiraan dan kegembiraan. Gabriel Ruiz tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun, matanya penuh dengan kekejaman. "Aiden Enzo, jangan salahkan aku." Di malam hari, Aiden Enzo kembali dengan ceril. Melihat Aiden Enzo kembali, Geraldine Sol berteriak, "Yah, Aiden Enzo,
saya punya beberapa teman yang ingin mengundang saya ke pesta makan malam ini, Anda bisa ikut dengan saya. Aiden Enzo sedikit mengernyit, bertanya dengan curiga, Bu, apakah kamu masih punya teman di Shanghai? Geraldine Sol mendengus dingin, dan berkata, bagaimana menurutmu? Mereka semua adalah mantan teman sekelasku. Kali ini aku datang untuk menghadiri reuni teman sekelas lama. Petik 2. Aiden Enzo mengangguk, dan berkata, kalau begitu kamu seperti ini, kamu masih harus pergi. Geraldine Sol memarahi dengan getir, untuk siapa aku melakukan ini? Mengapa kamu banyak bicara? Apakah begitu sulit bagimu untuk menemaniku? Jika kamu tidak ingin pergi, lupakan saja. Aku akan pergi. Seseorang menelepon Vivian Low, biarkan dia kembali dan menemaniku. Aiden Enzo tidak punya pilihan selain buru-buru berkata, baik, Bu, aku akan menemanimu. Setelah mendengar jawaban tegas ini, Geraldine Sol tersenyum puas. Kemudian, Aiden Enzo berpikir sejenak, dan mengirim ceril ke Tania di panti asuhan untuk merawatnya. Aiden Enzo merasa nyaman. Dengan cara ini, Aiden Enzo mengikuti Geraldine Sol ke hotel yang dia sebutkan. Tak disangka, teman sekelas lama Geraldine Sol ini, yang cukup jeli mengikuti perkembangan zaman. Justru memesan hotel ini, membuat suasana menjadi sangat meriah. Lebih dari selusin orang telah datang ke tempat kejadian. Setelah melihat Geraldine Sol, mereka semua berlari untuk menyapa dengan antusias. Oh, Geraldine, ada apa denganmu? Kenapa kamu di kursi roda? Salah satu wanita parubaya berjubah bertanya dengan curiga. Beberapa teman lama lainnya juga mengelilingi Geraldine Sol untuk mengajukan pertanyaan. Geraldine Sol menjelaskan bahwa ada kecelakaan mobil, dan semua orang merasa kasihan padanya. Hei, Geraldine, apakah ini menantumu? Tiba-tiba, seseorang mengubah topik pembicaraan menjadi Aiden Enzo. Kemudian, mata lelaki besar itu tertuju pada Aiden Enzo, dengan semua jenis mata. Saya tidak tahu siapa di antara kerumunan yang berkata dengan acuh tak acuh, menantu Geraldine baik. Jika saya ingat dengan benar, dia terkenal di Sanjiang. Petik 2. Oh, benarkah, bos besar? Seorang pria parubaya berjas bertanya balik. Hehe, kenapa, kamu tidak tahu? Menantu Geraldine terkenal dengan makanan ringannya di Sanjiang, dan makanan serta penginapan istrinya semuanya adalah milik istrinya. Pria yang bercampur dalam kerumunan itu berkata dengan sinis. Tiba-tiba, semua orang memandang Aiden Enzo dengan aneh. Oh, ternyata menantu dari pintu ke pintu. Izinkan saya memberitahu Anda, mengapa Anda berpakaian sangat kasar. Wanita parubaya itu berkata dengan hidung dan mata berkerut, tampak jijik. Geraldine, tidak memalukan bagimu untuk mengeluarkan menantu seperti itu? Seseorang bertanya. Wajah Geraldine Sol menjadi dingin, dan dia berkata, dia yang malu, bukan aku, tidak apa-apa, ayo cepat masuk. Semua orang tertawa dan memasuki ruangan bersama. Aiden Enzo sangat tidak berdaya, dan ingin pergi, tetapi berpikir bahwa jika Geraldine Sol ditinggal sendirian di sini, dia mungkin membuat masalah lagi. Sederhananya, Aiden Enzo bersabar dan mendorong Geraldine Sol ke dalam ruangan dengan orang-orang di depannya. Setelah memasuki kotak, setelah Geraldine Sol diatur, Aiden Enzo juga diatur untuk duduk di pojok. Lagi pula, ini adalah reuni teman sekelas Geraldine Sol, jadi tidak menyenangkan untuk melakukannya. Hei, Geraldine, mengapa menantumu terlihat begitu bodoh? Aku ingat putrimu terkenal cantik. Bagaimana dia bisa menikah dengan pengecut seperti itu? Wanita parubaya yang duduk di sebelah Geraldine Sol sekali lagi bertanya. Kalimat ini menarik perhatian semua orang lagi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Geraldine Sol memelototi Aiden Enzo, yang berada di sudut dengan mata terpejam, dan berkata, kamu pikir aku tidak menyesalinya? Aku berkali-kali menyuruh putriku untuk menceraikan sampah ini, dia tidak mau mendengarkan, dan sekarang milikku putri hamil lagi sulit untuk memiliki anak kedua. Beberapa orang menggelengkan kepala satu demi satu dan berkata, hei, Geraldine, aku tidak membicarakanmu, kamu dulu sering membuatku malu. Geraldine Sol dibicarakan dari lubuk hatinya, dan obrolan dengan lelaki besar itu menjadi semakin panas. Ketika piring sudah siap, Geraldine Sol berteriak tidak puas pada Aiden Enzo di sana. Aiden Enzo, kenapa kamu duduk di sini? Kenapa kamu tidak datang dan melayani saya untuk makan malam? Ini seperti batang kayu, sayang untuk membawamu keluar. Di satu meja, semua teman lama Geraldine Sol memandang Aiden Enzo berjalan seperti anjing dengan ekspresi lucu di wajah mereka, dan kemudian menyajikan Aiden Enzo untuk makan malam.
Semua orang menggelengkan kepala, apa yang dilakukan menantu ini rendah hati. Di tengah makan malam, telepon di lengan Geraldine Sol bergetar beberapa kali. Dia segera mengadakan pertemuan dan berkata kepada Aiden Enzo, "Baiklah, Aiden Enzo, kamu pergi ke kamar sebelah dan ada rapat. Aku juga punya sesuatu untuk kamu keberatan untuk dibicarakan dengan paman dan bibimu." Aiden Enzo meletakkan mangkuk dan sumpit, berpikir sejenak, dan meninggalkan kotak tanpa berkata apa-apa. Setelah meninggalkan ruangan, dia berbalik dan memasuki ruangan di sebelah. Tidak ada seorang pun di sini, dan sepertinya ada aroma aneh di udara, yang cukup menyenangkan. Aiden Enzo masuk, duduk dan bermain dengan ponselnya sebentar, dan merasa kelopak matanya berat, dan mengikuti sepanjang hari. 10 menit kemudian, Aiden Enzo pingsan sepenuhnya. Pada saat yang sama, pintu ruangan didorong terbuka lagi. Gabriel Ruiz masuk dengan tongkat, dan menatap Aiden Enzo yang sedang berbaring di sofa dengan ekspresi dingin. Segera setelah itu, dia berteriak kepada seorang gadis kecil yang menjulurkan kepalanya ke pintu, "Masuk." Gadis kecil ini jelas pemalu, dia masuk dengan malu-malu, dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun, dia sangat lemah, dia terlihat baik, dan dia masih mengenakan seragam sekolah. Dengan wajah cemberut, Gabriel Ruiz berkata kepada gadis kecil itu, "Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya?" Gadis kecil itu melirik Aiden Enzo yang sedang tidur di sofa, lalu mengerutkan kening, mengibaskan pakaiannya dengan kedua tangan, mengangguk, dan berkata dengan lemah, "Aku tahu." Gabriel Ruiz mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya telah membayar biaya operasi ibumu secara penuh, lakukan saja apa yang saya inginkan, dan saya akan mengurus hal-hal lain setelahnya." Setelah itu, Gabriel Ruiz meninggalkan kotak itu, dan ketika dia keluar, dan menutup pintunya. Setelah Gabriel Ruiz pergi, gadis kecil itu pindah ke Aiden Enzo. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menggertakkan giginya, perlahan melepas seragam sekolahnya, dan kemudian berbaring di tubuh Aiden Enzo. 10 menit kemudian, gadis kecil di dalam kotak itu menjerit kesakitan. Di luar pintu, Gabriel Ruiz dan Geraldine Sol sedang menunggu, mata mereka bertemu. Setelah itu, Gabriel Ruiz meninggalkan dua orang saat dia meninggalkan hotel. Geraldine Sol menunggu beberapa saat sebelum membawa orang masuk. Begitu dia memasuki pintu dan melihat seorang gadis kecil tanpa pakaian menutupi tubuhnya, dia meminta seseorang untuk mengambil foto terlebih dahulu. Gadis kecil itu meringkuk di sudut, memegangi lututnya, terlihat sangat lemah dan sedih, dengan kepala cemberut, tidak berani melihat siapapun. Di sofa, Aiden Enzo juga telanjang. Geraldine Sol meminta orang untuk pergi dan menuangkan sepiring air ke Aiden Enzo. Aiden Enzo, yang terkejut, tiba-tiba membuka matanya. Bentak, sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, dia menamparkan dirinya sendiri, dan kemudian, dua pria kuat mendorong dirinya ke tanah. "Brengsek, apa yang kamu lakukan? Lepaskan." Aiden Enzo berjuang, dia ingin mengerahkan kekuatan, tetapi tubuhnya tampak sedikit lemah. "Sial, kamu bajingan, kamu benar-benar memperkosa adikku. Aku akan membunuhmu hari ini." Seorang pria kuat yang memimpin datang dan memukuli perut dan wajah Aiden Enzo. Aiden Enzo menahan rasa sakit, dan dari sudut matanya, dia melihat sekilas seorang gadis kecil meringkuk di sudut sofa. Dalam sekejap, kulit kepalanya mati rasa dan kepalanya linglung. Apa yang telah terjadi? Dia tidak ingat apa yang terjadi setengah jam yang lalu. Pada saat yang sama, Geraldine Sol didorong masuk dari pintu, dan dia berteriak, "Apa, dia menantu saya, mengapa Anda memukulinya?" Di belakang Geraldine Sol, sekelompok teman lama mengikuti, mereka semua memandangnya entah kenapa. "Kamu ibu mertuanya, lihat apa yang telah dilakukan menantu laki-lakimu yang baik. Dia memperkosa saudara perempuanku." Pria kuat itu menjambak rambut Aiden Enzo dan menamparnya beberapa kali. Kepala Aiden Enzo berantakan, dia terus menatap gadis kecil yang menangis di sudut, dan menemukan bahwa memang ada darah merah cerah di sofa di bawahnya. "Tidak mungkin, apa yang kamu lakukan?" Geraldine Sol berteriak sekarang, "Kamu omong kosong, bagaimana menantu saya bisa melakukan hal seperti itu?" Menyangkalnya, pria kuat itu marah, berteriak. Para penonton itu juga menggelengkan kepala dan mengutuk dengan marah, "Bajingan ini. Geraldine, menantu laki-lakimu benar-benar buas. Kita harus tangkap. Sampah semacam ini hanyalah sampah masyarakat." Wanita muda itu berjalan selesai, membungkus gadis kecil di sudut dengan selimut, dan kemudian membawanya ke samping untuk menghiburnya. "Aiden Enzo,
Aku memintamu datang untuk rapat. Tanpa diduga, kamu melakukan hal yang lebih rendah dari binatang buas. Berapa umurnya, dan kamu benar-benar mempermalukanku, Geraldine Sol. Geraldine Sol bahkan menuduh Aiden Enzo dan berteriak dengan marah. Ekspresi marah itu sama sekali tidak palsu. Aiden Enzo ditahan dan berlutut di tanah. Dia berjuang mati-matian dan menjelaskan, saya dijebak, saya tidak tahu apa-apa. Bang! Pria kuat itu menendang bahu Aiden Enzo dengan marah, dan mengutuk, dijebak. Maksudmu adikku menjebakmu dengan kepolosannya. Siapa kamu? Sudahkah kita bertemu? Aiden Enzo mengangkat kepalanya, menatap pria kuat ganas di depannya, dan gadis kecil yang menangis dan mencari kematian dan kehidupan. Jadi apa yang terjadi? Panggil polisi. Seseorang berteriak, bajingan semacam ini harus ditangkap dan dipenjara selama lebih dari 10 tahun. Jangan. Mari kita rahasiakan masalah ini, dia hanya orang dewasa, dan dia masih polos. Kamu masih ingin pribadi. Berapa yang bisa kamu bayar? Pria kuat itu memarahi. Berapa yang kamu inginkan? Menantuku kaya, kata Geraldine Sol. Pria kuat itu melirik Aiden Enzo, yang masih sedikit mengantuk, dan berkata, 5 juta. Baik, baik. Geraldine Sol menjawab dengan cepat. Kemudian, lelaki kuat itu membuat kesepakatan, melemparkannya langsung ke depan Aiden Enzo, dan berteriak, tanda. Tanda. Aiden Enzo sangat terpesona sehingga dia tidak bisa melihat apa yang tertulis dalam perjanjian itu. Geraldine Sol segera menegur, mengapa kamu berdiri diam, cepat dan tanda tangani, kamu masih ingin masuk penjara. Bagaimana dengan Vivian Low? Bagaimana dengan Ceril? Dengan putus asa, Aiden Enzo mengambil pena dan menggelengkan kepalanya, ke matanya, membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah dia menandatanganinya, lelaki kuat itu melihat perjanjian itu, lalu menendang Aiden Enzo pergi, dan pergi bersama yang lain. Hal-hal terjadi tiba-tiba dan berakhir tiba-tiba. Di dalam ruangan besar, Aiden Enzo ditinggalkan sendirian. Geraldine Sol tampaknya keluar untuk meminta maaf kepada orang lain. Tapi bagaimana dengan kebenarannya? Setelah meninggalkan pintu, lelaki kuat itu menyerahkan persetujuan kepada Geraldine Sol, mengangguk dan tersenyum dan berkata, Bibi Geraldine, bagaimana? Selesai dengan baik, semua properti anak itu akan ditransfer ke nama Anda. Geraldine Sol melihat di isi perjanjian, dan tanda tangan Aiden Enzo di akhir menunjukkan senyum bersemangat dan ganas, dan berkata, hahaha, sampah itu, sekarang dia akhirnya tidak punya uang lagi. Melihat kembali ke Aiden Enzo, menunggunya pulih setelah mendapatkan kekuatan, dia perlahan bangkit dari tanah, terhuyung keluar dari kotak, dan melihat sekelompok orang di luar memotretnya dengan ponsel mereka. Dia mengeluarkan ponselnya, menelepon Master Berto, dan berkata, ayo jemput aku. Segera, mobil Tuan Berto tiba di pintu masuk hotel. Tuan Berto secara pribadi membantu Aiden Enzo masuk ke dalam mobil, dan bertanya dengan cemas, Tuan Muda Enzo, Anda di mana? Bawa saya ke hotel, kata Aiden Enzo. Kembali ke hotel, Aiden Enzo mandi dan istirahat sejenak sebelum tubuhnya pulih kembali. Tidak lama kemudian, Tuan Berto muncul di suite bersama seseorang, dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Enzo, saya tahu, apa yang terjadi malam ini adalah tipuan yang dibuat oleh ibu mertua Anda dan orang-orang itu. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.